Sekali lagi shalom. Boleh sekali lagi shalom. Nama saya Semira Margareta Effendi. Kalau ada yang belum kenal, saya keponakan dari Bapak Gembala. Saya bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua sekalian. Itu semua pasti karena anugerah Tuhan, amin. Kalau kita semua hari ini bisa sehat, bisa melayani, bisa beribadah, itu karena anugerah Tuhan, amin. Oh, temanya belum muncul ya. Tema saya hari ini adalah ujian naik kelas. Wah, kalau ngomongin ujian nih berat ya. Jam-jam ngantuk ngomongin ujian. Ujian naik kelas. Kita semua ketika bersekolah, kalau waktunya ujian naik kelas, pasti ngerasakan tepok jidat. Bener ya Bapak Ibu ya? Aduh, ujian ini. Kalau ujian ulangan sehari-hari mungkin per bab, per judul. Tapi kalau udah ujian naik kelas, pasti yang diujiankan adalah satu tahun itu, betul ya? Dan itu rasanya kayak kepala tuh cekot-cekot waktu ujian. Ketika kita naik kelas dalam sekolah kehidupan, kita merasakan hal yang sama. Waktu ujian itu datang tuh rasanya cekot-cekot, betul ya? Aduh Tuhan, hati cekot-cekot, kepala cekot-cekot. Kayak ampun Tuhan, ampun. Ketika kita bicara ujian naik kelas, siapa yang di dalam pikiran Bapak Ibu tokoh Alkitab yang sedang mengalami ujian naik kelas? Ujian naik kelasnya ini naik kelas berat ini. Siapa kira-kira? Ayub, waduh. Lawan Bapak Gembala ini repot nih ya. Langsung bener ya. Kita buka dulu Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Saya akan langsung bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Udah saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kayaknya perfect. Gak mungkin ada apa-apa ini. Gak mungkin ngalami hal-hal yang gak enak. Gak mungkin ngalami hal-hal yang gak mungkin. Di luar manusia tuh, di dalam pikiran manusia gak mungkin. Tapi Ayub ngalami 5K. Yang pertama, kita buka di ayat 13 sampai ayat yang ke-17 saya bacakan buat Bapak Ibu. Pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ujian pertama yang dialami Ayub adalah keuangan. Kemudian ujian yang kedua adalah keluarga. Kita lihat dulu di ayat 18 dan ayat 19. Sementara orang-orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
Nanti saya akan beberkan, saya akan sebutkan semua dulu. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, maka masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi sudah masalah keuangannya habis dalam satu hari, dan dalam hari yang sama keluar anak-anaknya juga habis. Bukan hanya anak-anak, tapi istrinya juga ngomong, kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga. Waduh, jangan sampai ya kayak kita ngalami seperti Ayub. Waduh, rasanya Tuhan, aku yang ngalami kayak gini aja Tuhan. Udah rasanya gak kuat Tuhan, udah rasanya angkat tangan Tuhan. Sering gak Bapak Ibu dan saya mengalami seperti itu ketika mengalami ujian dalam hidup, ketika waduh, sampai aduh Tuhan ampun. Dan yang ketiga yang Ayub alami adalah ujian secara kesehatan. Kita baca di Ayub 2 ayat 7-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Udah keuangan, keluarga, kesehatan. Dan kalau ketika istrinya tadi mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah, itu bukan hanya menyerang kesehatan secara fisik, tapi secara mental. Betul ya, harta langsung habis dalam satu hari, kemudian anak-anak juga, kemudian sakit. Jadi kayak komplit ya, paket komplit. Kemudian yang keempat ujiannya adalah kerohanian. Kita lihat ya di ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini masih lulus ya, dia masih, oh ya kalau Tuhan yang ngasih ya Tuhan yang ngambil, ya terpujilah nama Tuhan. Ujian-ujian kerohanian ketika aku ini loh Tuhan sudah taat, aku sudah saleh, aku udah gak berbuat jahat. Loh kok hartaku habis, loh kok anakku habis, kok aku ini sakit bara dari atas sampai ke bawah, istriku kayak gitu sekalian Tuhan. Pasti pertanyaan, apa yang salah Tuhan? Betul gak Bapak Ibu? Seringkali kalau kita ngalami masalah yang paket komplit kayak gini nih, ujian yang paket komplit kayak gini nih, yang kayak nasi campur ini saudara ya, ini ada, ini nyerangnya bersamaan langsung. Itu pasti kita nanya, apa yang salahin Tuhan? Aku ke gereja udah, aku taat sudah, aku ini nurut sudah, aku ini gak berbuat jahat Tuhan, gak aneh-aneh. Kok iya? Nah jangan-jangan saudara bukan ngalami hukuman, saudara ngalami ujian naik kelas. Ya kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan hidupku wis bener kok gini ya Tuhan? Nah itu saudara, ya saya mengingatkan saudara bahwa mungkin saudara mengalami ujian naik kelas. Karena ketika SD pasti kesulitan ujiannya beda dengan SMP. SMP kesulitannya beda dengan SMA. Kesulitannya beda lagi dengan kuliah. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika wah ini aku udah lulus nih. Tapi ketika kita lihat ke belakang, oh ternyata aku mampu kok. Betul gak? Pernah gak kita ngalami, gak kuat aku Tuhan, ampun. Loh ternyata udah lewat setahun. Pas flashback ke belakang, oh tahun lalu aku ngalami itu aku minta ampun sama Tuhan. Gak kuat Tuhan, gak kuat. Ternyata lewat ya, ternyata bisa ya. Betul gak Bapak Ibu? Dan tingkatannya pasti ketika kita bayi rohani dengan ketika kita terus bertambah mengenal Tuhan, terus bertambah dekat sama Tuhan.
semakin naik. Kalau katanya Pak Modi itu membuat otot rohani kita kuat, betul ya Pak Modi ya? Cuma ya nggak enak Tuhan waktu ujian. Pas dapat mujizat enak, pas dapat ujiannya ini loh Tuhan. Kemudian yang kelima, ujiannya karakter, sama ya sebenarnya. Dengan semua yang dialami Bapak Ayub ini, pasti karakternya diuji nih. Ngutuki Allah enggak? Terus gak Tuhan-Tuhanan. Aku ini wis saleh, wis ke gereja, sudah gak neko-neko. Mungkin gak mabuk-mabukan ya. Mungkin kalau dalam kehidupan kita aku ini gak ngerokok, gak judi Tuhan, gak main perempuan, gak aneh-aneh Tuhan. Kok iya? Ini. Mungkin di waktu itu Tuhan sedang menguji. Lolos gak kita ini? Ketika kita mengalami satu hal, kalau kita mau lulus, pasti ada cara yang harus kita kerjakan, betul ya? Kalau kita mengalami ujian ini, Tuhan aku ngalami, setelah tak pikir-pikir aku ya pernah kayak Ayub, walaupun gak kayak Ayub Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami 5 hal ini sekaligus tahun lalu. Dan rasanya kayak, waduh, sampai mungkin orang tuh kayak sampai gak bisa jalan, saudara. Sampai kayak rasanya kayak ngesot gitu mau jalan itu. Dan tapi ketika Tuhan ngomong di Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan aku lagi ujian nih Tuhan. Gak mampu aku Tuhan, gak mampu Tuhan. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita berusaha, bukan hanya berdoa ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami masalah, entah itu keuangan, entah itu keluarga, entah itu kesehatan, baik secara mental, secara fisik, baik itu karakter kerohanian. Kadang-kadang kita kalau mengalami masalah, mau doa itu rasanya mentok ya. Kok doaku kayak mentok ke plafon balik lagi ya. Tapi ketika kita mau berusaha, saya punya moto hidup, berdoalah di saat kamu tidak ingin berdoa. Baca firman saat kamu gak ingin baca firman. Karena itu yang membuat kita tetap dekat kepada Tuhan ketika kita gak mau dekat sama Tuhan. Jadi ketika kita sedang mengalami ujian, seringkali pasti merasakan bahwa Tuhan gak jawab doaku. Tuhan udah gak sayang aku. Tuhan udah begini. Tuhan betul gak Bapak Ibu? Sering kita ngalamin, aduh Tuhan kok yo gak ditolong-tolong aku ini. Dan kalau kita semakin gak berdoa, semakin gak baca, semakin jauh. Sampai saya kadang ngomong, Tuhan doaku cuma segini loh Tuhan ya. Tuhan tahu aku gak mampu berdoa Tuhan. Tapi saya tetap berdoa walaupun gak ada rasanya. Walaupun kayak gak ada jawaban. Tuhan kok diem-diem aja ya Tuhan ya. Tapi ternyata Tuhan gak diem-diem aja Bapak Ibu. Ternyata Tuhan sedang mengerjakan proses dalam kehidupan kita supaya kita semakin dewasa, amin. Tuhan sedang mempersiapkan kita ketika kita lulus ujian, kita dapat hadiah. Ketika kita lulus ujian, dapat sertifikat. Lulus SMA, dapat predikat, oh iya anak SMA. Ketika lulus kuliah, sarjana. Ketika kita kuliah teologi ya, dapat sertifikat, dapat gelar sarjana teologi ya, betul ya. Ketika kita kuliah hukum, dapat gelar sarjana hukum. Loh Tuhan kok hidupnya dia kok lebih susah kok sering ya kita, kok dia nggak berbuat benar kok. Aku sih lebih susah ya kayak Tuhan hidupnya kok baik-baik aja ya Tuhan. Setiap pribadi, setiap orang Tuhan punya porsinya masing-masing. Punya ujiannya masing-masing. Mungkin bagi saya itu berat, bagi dia biasa-biasa aja. Ya jadi ketika kita sedang mengalami hari-hari ini, apalagi sedang PPKM ya, mungkin menyerang ekonomi Bapak Ibu, menyerang keluarga Bapak Ibu, menyerang kesehatan Bapak Ibu, tetaplah percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan seperti dalam Roma 8 ayat 28 adalah untuk
untuk kebaikan kita. Mana kebaikannya mana? Wong aku susah kok untuk kebaikan. Nah itu ketika kita ujian pasti kita juga mikirnya gitu. Kok susah ya? Kok guru kok ngasih soal sih angel? Sepertinya guru itu jahat, betul ya. Ternyata kan guru itu mendidik kita supaya kita ini naik kelas. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, yaitu supaya kita naik kelas. Supaya kita lebih, kalau istilahnya orang Jawa itu apa ya? Tatak gitu ya. Enggak nangisan, enggak aduh kesandung dikit. Tuhan, kesandung. Kalau kita sudah mengalami hal-hal yang naik, lebih kuat rohani kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Amin. Dan saya sangat percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang bagi kita nggak enak, Tuhan sudah siapkan hal-hal yang luar biasa yang di luar pikiran kita. Katanya tuh ada yang bilang ketika kita mengalami masalah kecil, mujizatnya kecil. Kalau mengalami mujizat yang besar, mengalami masalah yang besar. Wah, mujizatnya besar, enak, betul ya Pak Modia? Pas ngalami masalah yang besar nih Tuhan, waduh, ampun. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, ketika kita mengalami hal yang gak enak, Tuhan bisa membalikkan keadaan cuma gini. Tuhan bisa mengubah dari 0 langsung ke 100, demikian sebaliknya. Makanya ketika lagu tadi saya ingat, Yesus hanya Engkau yang kami andalkan. Karena benar-benar di zaman sekarang ini, di saat sekarang ini ekonomi susah, semua banyak yang sakit, siapa yang bisa kita andalkan? Ketika saya mengalami COVID tahun lalu, benar-benar ngalami cuma Yesus yang bisa kita andalkan. Keluarga bisa tidur, mereka nggak mungkin menemani kita, betul ya? Saya diinfus jalan ke kamar mandi sendirian, lemes, ngenes. Karena enggak mungkin mereka menemani saya, karena pasti tertular. Jadi saya 2 bulan itu benar-benar sendiri, nggak bisa makan sampai diinfus. Benar-benar lemes tuh ngambil makan sendiri. Siapa yang bisa kita andalkan? Nggak ada. Keluarga terbatas, pasangan terbatas, teman terbatas, mungkin pacar terbatas. Di saat mungkin udah nggak sanggup waktu sakit tuh nggak bisa makan, udah kayaknya besok ini berangkat apa masih hidup ini saya Tuhan ya. Saya ngalami seperti itu saudara waktu COVID. Siapa yang bisa kita ajak ngomong? Cuma Tuhan, betul? Jadi saya akan menyanyikan satu buah lagu. Ketika waktu itu adik saya rekaman sama temennya gitu, jadi untuk bikin YouTube. Saya dengar lagu ini tuh dek gitu langsung ngena. Di lagu ini dikatakan Tuhan itu teramat baik, bahkan terlalu baik untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi kita percaya saja ketika kita mengalami masalah, cukup ora et labora. Ya, jadi berusaha, bekerja melewati masalah kita. Dan serahkan sama Tuhan, sudah kan? Jadi yang bisa kita lakukan kan, oke Tuhan, aku lagi ujian nih Tuhan, tak jalani Tuhan. Pokok jangan tinggalkan aku loh Tuhan ya. Karena enggak, tanpa Tuhan yes, sangkat tangan saya Tuhan. Mau saya bilang, ketika saya mengalami masalah, udah Sam, jangan dilompati nanti nggak mari-mari loh ujianmu. Lewat onoe. Kalau kamu nggak kuat ya minta Tuhan yang menguatkan. Kalau kamu lewati, kamu lolos, sudah selesai. Gitu ya. Seringkali kita lompat, aduh gak enak ini masalahnya, gak enak ini. Mama saya bilang gitu, udah lewati aja wis. Mungkin sakit, mungkin air mata, mungkin kita berteriak dan lain sebagainya. Sudah wis lewati aja. Jadi ketika Bapak Ibu ngalami hari-hari ini gak apa-apa Bapak Ibu. Yosua katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan lewatilah bersama dengan Tuhan. Meskipun 5K ini mungkin kita alami sekaligus, saya terlalu yakin bahwa Tuhan mengerjakan apapun dalam kehidupan kita untuk kebaikan. Amin.
Semoga lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Liriknya udah ya? Minta tolong liriknya. Bisa ku mengerti mengapa ini yang terjadi. Kau Tuhan yang berdaulat, Kau penulis hidupku. Ada hal yang namun rancangan-Mu yang sejati. Kau Tuhan yang berdaulat, Kau pelukis hidupku. Kau Tuhan yang teramat Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kalau ada yang tahu, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ada hal yang terjadi, tak bisa ku mengerti mengapa ini yang terjadi. Kau Tuhan yang berdaulat, Kau penulis hidupku. Ada hal yang terjadi di luar kendali, namun rancangan-Mu yang sejati. Kau Tuhan yang berdaulat, Kau pelukis hidupku. Kau Tuhan yang teramat baik, untuk lakukan hal yang tidak baik. Kau terlalu bijaksana untuk lakukan kesalahan. Saat ku tak lihat tangan-Mu, ku percaya hati-Mu. Percayalah Bapak Ibu, ketika hal-hal sepertinya di luar kendali kita, tapi rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Tuhan itu teramat baik, terlalu baik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa apapun yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika itu terjadi, ketika itu kita alami, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya kita bisa melewatinya. Semoga firman ini menjadi berkat buat kita semua.
Saya kembalikan kepada Pak Modi. Kami semakin sadar bahwa tugas kami berdoa dan bekerja. Selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Selebihnya Tuhan yang menyempurnakan. Selebihnya Tuhan yang menambah-nambahkan. Selebihnya Tuhan yang memberkati. Berkarya luar biasa. Lebih dari yang bisa kami pikirkan. Kami milik Tuhan. Tuhan yang pelihara kami sampai pada selesainya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Bapa, kami bersyukur, percaya, berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, tetap